Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Semansa Girang TV dimanapun Anda berada? Waktu pendaftaran peserta didik baru tingkat SMA akan segera dibuka. Insya Allah pada tahun ini SMA Negeri 1 Banten Seberang tahun pelajaran 2021-2022 menerima peserta didik baru secara online. Adapun pada tahun ini SMA Negeri 1 Banten Seberang menerima 144 siswa untuk dua jurusan yang tersedia, yaitu jurusan Ilmu Pengetahuan Alam atau IPA dan jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial atau IPS yang dibagi ke dalam 4 rombel atau kelas, yaitu 2 kelas jurusan IPA dan 2 kelas jurusan IPS. Baik, dalam video kali ini kita akan membahas tata cara atau langkah-langkah dalam pendaftaran peserta didik baru secara online. Bagi calon peserta didik baru yang akan mendaftar secara online perlu mempersiapkan berkas-berkas atau dokumen-dokumen yang akan di-upload nantinya. Yang pertama yaitu KK, kemudian ijazah. Ini KK dan ijazah itu dalam bentuk JPEG atau JPG atau PNG. Kemudian KIP atau kartu KIP dan PKH, rapor semester 1 sampai dengan 5, kemudian sertifikat prestasi. Yang terakhir ada surat pindah orang tua. Dokumen-dokumen ini yaitu dokumen KIP, rapor semester 1 sampai 5, sertifikat prestasi dan surat pindah orang tua itu dalam bentuk PDF. Kemudian dokumen-dokumen ini tidak dalam ukuran tidak kurang dari 50 KB dan tidak lebih dari 2 MB. Artinya file-file ini berukuran 50 KB sampai dengan 2 MB. Ini dokumen-dokumen yang perlu dipersiapkan. Oke, sebelum kita mulai ke pembahasan, para calon peserta didik baru tingkat SMA yang akan mendaftar itu login ke situs PPDB, yaitu di ppdbriau.net. Nah, ini alamat website untuk pendaftaran online-nya. Kemudian setelah masuk, sebelumnya pada pendaftaran tahun ini masih sama dengan tahun sebelumnya, yaitu dengan 4 jalur, yaitu jalur zonasi yang mana jalur zonasinya adalah diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari daerah tempatan domisili di radius terdekat. Artinya bagi calon siswa yang rumahnya atau tempat tinggalnya dekat dengan sekolah itu bisa menggunakan jalur zonasi ini. Ya, presentasinya juga cukup besar, yaitu sekitar 50%. Kemudian jalur yang kedua adalah jalur afirmasi. Jalur afirmasi ini adalah diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu. Ini porsinya 15%. Kemudian jalur yang ketiga adalah jalur prestasi, yaitu yang diperuntukkan bagi peserta didik yang memiliki prestasi akademik baik maupun non akademik. Kemudian porsinya ini cukup tinggi juga, 30%. Selanjutnya jalur perpindahan orang tua, yang mana ini diperuntukkan untuk peserta didik baru yang dengan alasan perpindahan tugas orang tua. Ini porsinya 5%. Kemudian selanjutnya jadwal pendaftaran
Pendaftaran online akan dibuka pada tanggal 14 sampai 21 Juni 2021. Kemudian validasi dan verifikasi berkas oleh panitia itu tanggal 14 sampai dengan 23 Juni tahun 2021. Kemudian pengumuman bagi yang lulus atau bagi yang diterima yaitu tanggal 25 Juni tahun 2021. Dan selanjutnya ini langkah-langkah pendaftaran. Ini adalah gambar atau halaman utama dari website pbbdriau.net tadi. Di sini ada beberapa menu. Yang pertama pendaftaran SMA. Bagi calon peserta didik yang ingin mendaftar di SMA, klik di sini. Kemudian di SMK di sini. Kemudian ketika sudah selesai untuk melihat informasi atau pengumuman bisa diklik di sini. Kemudian setelah itu bagi yang ingin mendaftar di SMA, seperti yang kita jelaskan tadi, itu ada 4 jalur. Kita tinggal pilih jalur apa yang kita inginkan. Misalnya kalau jalur afirmasi ya klik di jalur afirmasi. Kalau di jalur perpindahan orang tua juga klik di sini, atau melalui jalur zonasi ya klik di jalur zonasi. Begitu juga jalur prestasi. Selanjutnya ini kalau jalur zonasi, ini halaman untuk masuk akun ke jalur zonasi. Yang pertama, masukkan NPSN sekolah. Jadi bagi yang tidak tahu berapa NPSN sekolah asalnya, sebelum pendaftar tolong ditanyakan kepada kepala sekolah yang lama atau guru yang di SMP sebelumnya. Kemudian NISN, kemudian tanggal lahir, kemudian klik masuk untuk masuk ke akun Anda. Kemudian ketika selesai kita lanjut ke mengisi data, mulai dari nama, jenis kelamin, ya, nomor telepon atau nomor HP. Kemudian ini kalau tadi NPSN sekolah asal sudah diketik, ini akan muncul dengan sendirinya. Kemudian sekolah asalnya apa, kabupatennya mana, ya, kemudian sekolah tujuannya, misalnya di mana akan kita masuk, klik di sini. Kalau mau masuk ke SMA Negeri 1 Kandang Seberang ya klik SMA Negeri 1 Kandang Seberang. Kemudian alamat juga perlu diisi selengkap-lengkapnya. Kemudian memilih titik rumah pada peta. Alamat di mana ini kalau untuk jalur zonasi wajib mengisi ini, karena kalau zonasi itu tergantung jauh dekatnya rumah peserta didik dengan sekolah. Kalau memang tahu titik koordinat tempat tinggal klik di sini, atau ini dibesarkan bisa ini. Kemudian pilih di mana tempat tinggal kita. Selanjutnya kita mulai mengupload dokumen yang saya jelaskan di awal tadi. Itu kalau untuk zonasi ini tidak terlalu banyak berkas yang akan diupload, yaitu kartu keluarga dan juga ijazah. Yang kedua-dua file ini dalam bentuk format JPEG, JPG atau PNG. Kemudian setelah selesai, klik daftar. Kemudian jalur yang kedua adalah jalur afirmasi. Jalur afirmasi sama dengan akun, halaman akunnya sama. Masukkan NPSN, masukkan NISN, kemudian tanggal lahir, klik masuk. Kemudian sama langkah-langkahnya dengan yang zonasi.
cuman kalau di afirmasi ini tidak memilih membuat titik koordinat atau tempat tinggal. Kemudian pilih jenis afirmasinya, atau tidak mampu, atau atau miskin. Kemudian pilih salah satu. Kemudian dokumen-dokumen yang akan di-upload adalah kartu keluarga. Kemudian ini di sini ada PKH atau KIP. Kemudian setelah selesai, diklik daftar. Selanjutnya jalur prestasi. Halaman awalnya masuk akun sama langkah-langkahnya dengan jalur zonasi atau afirmasi. Kemudian di sini juga sama, ya masih juga sama dengan yang zonasi. Kemudian dokumen yang diupload itu foto rapor semester 1 sampai dengan semester 5, itu dalam bentuk JPG, JPEG atau PNG. Kemudian memasukkan nilai ya sesuai dengan kalau memang di sini nanti muncul kalau udah diisi nilainya apakah memenuhi syarat atau tidak. Kalau seandainya tidak memenuhi syarat, berarti tidak bisa melalui jalur prestasi, silakan masuk dengan jalur yang lain. Kemudian dokumen yang diupload adalah KK, ijazah, dan rapor tadi ya. Kemudian pilih jenis prestasinya. Ini kalau prestasi tahun ini Hafiz itu bisa masuk. Ini tingkat prestasinya, apakah tingkat kabupaten, provinsi, atau nasional, atau bahkan internasional. Kemudian peringkat prestasinya peringkat berapa. Kemudian yang bawah ini diupload bentuk sertifikat prestasinya, itu dalam bentuk format PDF. Kemudian setelah selesai, klik daftar. Jalur perpindahan orang tua sama, di halaman awalnya sama dengan ketiga jalur sebelumnya. Kemudian ini juga sama, memilih sekolah tujuan ya. Kemudian mengunggah berkas. Ini jenis mutasinya, pilih jenisnya apa. Kemudian surat mutasinya, surat pindah tugas orang tua, ini dalam bentuk format PDF. Kemudian kartu keluarga dalam bentuk JPEG atau JPG atau PNG. Kemudian setelah selesai, klik daftar. Bukti cetak bukti pendaftaran. Ini bukti pendaftaran kalau selesai, nanti kalau selesai pendaftaran semuanya, itu bisa dicetak bukti pendaftarannya. Seperti ini bentuknya. Ini contoh. Klik disambungkan laptop dengan printer. Kemudian klik cetak bukti pendaftaran. Oke, ketika untuk melihat pengumuman yang insyaallah akan diumumkan tanggal 25 Juni nanti. Kemudian ini halaman untuk pengumuman. Pilih kabupatennya. Kalau kita di Kabupaten Kuantan di sini, tentu dipilih Kabupaten Kuantan sini. Sekolah tujuannya, misalnya kalau masuk ke SMA Negeri 1 Kuantan Seberang, tentu dipilih SMA Negeri 1 Kuantan Seberang. Kemudian jalur pendaftaran kemarin ketika kita mendaftar, apa jalurnya. Kalau jadi zonasi ya pilih zonasi, kalau afirmasi ya pilih afirmasi. Begitu juga dengan prestasi dan perpindahan tua.
tergantung melalui jalur apa kita masuk kemarin. Ini bukti penerimaan ketika misalnya lulus seleksi atau diterima di sekolah teknologi SMA Negeri 1 Deli Seberang. Ini bentuknya, ini contoh bukti penerimaan jalur informasi. Nah, ini contohnya seperti ini. Kemudian ini kalau bukti ditolak, ini ada yang ditolak. Kalau tadi diterima, di sini ada tulisan diterima. Kalau ditolak nanti ini tulisan ditolak. Oke, demikian saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Bagaimana cara mendaftar PPDB secara online SMA Negeri 1 Deli Seberang. Jangan lupa pendaftaran akan dimulai pada tanggal 14 Juni sampai dengan 21 Juni tahun 2021. Persiapkan berkas-berkasnya sebelum mendaftar, supaya ketika mendaftar kita sudah lengkap, tinggal mengupload. Oke, pada video kali ini mohon maaf kita tidak bisa praktek karena belum bisa. Insya Allah pada video kesempatan berikutnya kita akan praktek langsung bagaimana caranya. Baik, terima kasih sudah menonton video ini. Bagi yang belum subscribe, silakan di subscribe supaya ketika kita mengupload video berikutnya tidak ketinggalan informasi video selanjutnya itu. Baik, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.